Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala mutatali alaihi wa wasi karamih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan taqumu bi ba'di ma yajibu alaina li sawabi ni'ami. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina Muhammadun saffatu saffah wa khiratul khalqil mursalun nasi kaffah basyira wa nadhiran baina yaday sa'ah wal mab'us rahmatan lil alamin wa imaman lil muttaqin shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala jami'i ikhwanihi minal anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin wa ala kulli man ihtada bihadihil mubarak wa nahaja nahjal qawim wa salaka tariqahul mustaqim. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Amma ba'du. Segenap para peserta MPLP masa pengenalan lingkungan pesantren hari yang kedua setelah Senin Selasa kemarin di Seroyo, Rabu ada ya sama Ustazah, Kamis kemarin Jumatnya ada saya, dan setiap pertemuan ada 5 acara agenda. Kemarin kita lalui ya, kita sudah jogging fun, jogging senyum, jogging sambil semangat, sehat, oleh keringat, oleh sehat, oleh semangat. Dan pagi ini kita akan lanjutkan, yaitu di hari yang ketiga MPLP pengenalan pesantren. Saya menyampaikan tausiah materi tentang ahammiyatul qiraati fil hayah, pentingnya membaca dalam kehidupan. Mas Husain, kenapa orang membaca itu penting dalam hidup? Kenapa Mas Husain? Kira-kira kenapa harus baca? Kenapa? Biar baik. Kalau Mbak Lulu apa? Kenapa kok kita harus membaca? Kenapa? Supaya baik. Nanti ini yang mau kita bahas. Dalam kesempatan tausiah singkat ini kira-kira 25 menit ya, saya akan menyampaikan tentang poin yang pertama, keutamaan, pentingnya dan keutamaan dari membaca. Kenapa kita kok perlu membaca? Kenapa kok kita harus membaca? Apa pentingnya dan apa keutamaan membaca? Membaca di sini artinya kita membaca buku-buku kita, terus Al-Qur'anul Karim, hadis Rasulullah, buku-buku yang baik yang buku-buku agama atau buku umum yang barangkali itu bisa seperti buku pelajaran yang itu nanti terkait bagaimana prestasi akademik. Itu nanti akan kita bahas apa saja keutamaannya. Ada 8. Pertama adalah membaca ada termasuk sunnatullah. Manusia hidup di alam semesta ini ada sunnatullah, mereka harus bisa membaca. Dan perintah pertama yang Allah perintahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau akan diangkat menjadi seorang nabi dan rasul pertama tidak langsung disuruh langsung dakwah. Rasul tidak langsung disuruh kerja bakti bersama masyarakat ya. Rasul tidak langsung disuruh olahraga. Tapi apa? Pertama yang diperintahkan kepada Rasulullah adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya apa? Ketika seorang membaca, itu sebenarnya adalah seorang ini menjalankan perintah Allah, menjalankan fungsi seorang manusia, yaitu manusia di dunia itu harus membaca.
Wabil khusus seorang dai dia harus membaca ya. Dai itu harus banyak membaca, mubaligh, kiai, ustadz, dia harus banyak membaca supaya ketika dia menyampaikan materi, menyampaikan khutbah Jumat, menyampaikan, jangan seperti ada saya punya keponakan itu disuruh kultum ya. Dari mulai pembukaan sudah, kemudian mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah, berselawat sudah, tapi ketika masuk materi keponakan saya itu bingung. Dia ceramah kultum di hadapan santri-santriwati yang lain, dia mengatakan pertama-tama diulang terus, kok pertama terus kapan yang kedua ya. Jadi termasuk apa? Termasuk seorang yang tidak banyak membaca. Kalau kita banyak membaca ya, kita banyak baca, kita punya bahan yang kita bicarakan ya, maka ke depan insyaallah kita kondisikan di Masjid Birrul Walidain. Nanti saya atur jadwalnya bagaimana pelan-pelan ya. Sementara saya kalau pagi kan Bukhari, habis maghrib itu ada pengajian fikih Bidayatul Hidayah ya. Kemudian tafsir itu setiap Ahad selain Ahad lagi. Kemudian juga ada tausiah ketika waktu-waktu ada munajat Asmaul Husna setiap Selasa pekan 2 dan 4. Nanti yang lain nanti coba saya carikan nanti berputar ya. Yang isi bukan saya, nanti Ustaz Jalal, kemudian Mas Khalil, Mas Husain nanti digilir untuk menyampaikan kultum ya. Ya dengarkan siapa? Ya kita ini, kemudian jamaah lain yang datang. Nanti saat waktunya apakah habis subuh, habis duhur, habis asar, atau habis maghrib, atau habis isya, atau nanti kita atur misalkan, gini aja Ustaz, bagaimana kalau ini ada puasa Senin Kamis, mending gitu aja, kultumnya seminggu 2 kali gitu ya. Dan setiap mendekati buka puasa ada kultumnya. Jadi itu kita merasakan seperti suasana Ramadan kan. Ramadan itu kan kita lihat masyarakat kita, Ramadan ada pengajian kultum taraweh, ada kultum habis subuh, ada kultum menjelang buka. Tapi setelah Ramadan selesai, itu juga selesai. Selesai apa? Mungkin ceramahnya masih ada, tapi ceramah yang plus itu puasa itu jarang. Mungkin saya coba saya kerbukan sama Ustazah, nanti setiap Senin Kamis nanti kita digilir ya. Misalkan Senin ini Ustaz Jalal, Kamis Mas Husain, Mas Khalil, kembali lagi Senin lagi Mas Husain, muter ya seperti itu. Atau mungkin saya juga di jadwal misalkan Senin Kamis insya Allah saya kalau Senin bisa, mungkin kalau Kamis mungkin nggak bisa karena sudah jadwal pengajian keluar. Tapi kalau Senin mungkin bisa disiasati, saya bisa. Berarti kita muter 4 kali ya. Dan Senin pun mungkin kemungkinan juga saya nggak pas nggak puasa karena saya Dawud ya, bukan Senin Kamis. Tapi intinya nanti kita atur jadwalnya. Kalau perlu saya buatkan jadwal selama waktu setahun. Kalau pas nggak bisa nanti ganti saja ya. Kalau nggak bisa pas ngasih Kamis. Kalau pas Senin saya sendiri yang menyampaikan. Ini saya buat jadwal. Kalau perlu jadwal selama setahun ya. Dan nanti kita punya jadwal. Nanti kalau perlu jadwal Senin Kamis setahun kita buatkan. Kok pas liburan di rumah, kultum di rumah. Pak, Abi, Umi, ayah, ibu. Kalau manggil ibunya mama berarti manggil bapaknya siapa Mbak dulu? Mama dan bapaknya papa ya. Kalau Mas Khalil kalau ibunya manggilnya Muya, bapaknya berarti manggilnya bukan monyet ya, Buya. Mas Husain, kalau ibunya itu manggilnya Umi, berarti bapaknya apa? Benar. Nah, sekarang Mbak Berlin. Kalau ibunya manggilnya Bunda, apakah bapaknya dipanggil Panda? Ayah, jangan Panda. Nanti maaf, Panda Bunda, saya lagi puasa, saya tak kultum ya. Tolong dengarkan kultum saya. Jangan, nanti jangan panggil ayah dengan Panda. Baik. Jadi pertama ya, jadi membaca adalah itu bagian dari perintah seorang dai mubaligh. Itu pertama mereka harus membaca. Maka kalian calon-calon dai ya, calon-calon dai ya, calon-calon mubaligh harus banyak baca ya. Jangan sampai nanti ada seorang jamaah tanya siap pengajian, "Maaf Ustaz, mau nanya ini seperti ini bagaimana?" "Mohon maaf, saya dulu ketika di pondok nggak pernah baca perpustakaan." "Loh,
Pondok gak ada perpustakaan, ada, tapi saya sering lebih banyak ke kantin ketimbang ke perpustakaan gitu. Ya, jadi jangan sampai kalian ya, nanti saya lagi remote sama Ustazah, nanti gimana ke depan saya akan alokasikan jam untuk perpustakaan, nanti apakah masuk jam pondok secara keseluruhan atau masuk jam sekolahan. Sebab kalau mau masuk jam sekolah MTS berarti nanti kan ada adik-adik yang atau bagaimana, nanti kita atur lagi ya. Nanti ada adik di SD ini mereka juga perlu di perpustakaan, dan nanti juga perlu mereka untuk kita sediakan perpustakaan yang buku-buku yang anak-anak ya. Mas Soleh nanti bacanya jangan anak-anak terus, bacanya tentang sejarah terjadinya Danau Toba ya. Tapi membacanya yang Mas Soleh udah MTS yang lebih agak tinggi lagi, misalkan ya, bagaimana azab misalkan ya, bagaimana agar hidup menjadi sukses ya. Kalau bacanya Mas ya sesekali nggak apa-apa, sekali baca kisah cerita anak monggo ya, komik Islami monggo, tapi jangan terlalu banyak mengkonsumsi komik karena tidak sedang batuk ya. Kalau batuk minum komik. Kemudian kedua, keutamaan membaca adalah fathul uqul wal qulub, yaitu bagaimana membuka akal dan membuka hati. Artinya orang ketika banyak baca, akalnya terbuka, hatinya terbuka. Artinya apa? Kalau akalnya terbuka berarti akalnya nggak tertutup. Apa tuh? Bisa mikir, punya kemampuan mikir. Contohnya, misalkan contohnya ya, bisa menyimpulkan. Dan menyimpulkan pun juga harus dengan cara yang baik. Jangan sampai seperti orang yang menyimpulkan seenaknya ya. Misalkan emas itu warnanya kuning itu berarti setiap emas adalah, jangan, itu cara penyimpulan yang salah ya. Gitu. Misalnya lagi belajar cara menyimpulkan, Mahmud suka pisang kesukaan monyet misalkan. Mahmud adalah monyet. Itu cara menyimpulkan yang salah. Makanya ini, kalau kamu banyak membaca, nanti dalam bahasa Indonesia itu ada cara mempelajari bagaimana tentang silogisme, cara menyimpulkan. Semua benda yang berasal dari besi, ketika dipanaskan dia akan memuai. Kemudian misalkan sepeda bahannya adalah besi. Kesimpulannya kalau sepeda dibakar maka dia akan memuai. Misalkan itu kesimpulan yang benar. Nah seperti itu kita tahu kalau dengan cara kita tahu ilmunya ya. Bagaimana dengan membaca? Hati juga pinter. Karena kalau otak pinter, hatinya nggak pinter, ini bahaya. Otaknya pinter, hatinya nggak pinter, ini bisa orangnya cerdas, gelarnya bisa profesor, tapi nggak mau sholat, nggak mau ngaji, nggak mau puasa. Kenapa? Dia hanya pinternya di otak ya. Yang ketiga, keutamaan dan pentingnya membaca adalah tarikun ila masjid sya'bi, jalan menuju kejayaan dan kemenangan sebuah bangsa. Perhatikan, di Andalusia di Spanyol ya, dulu ketika di Spanyol hampir 800 tahun kita menguasai Andalusia Spanyol. Di sana yang namanya orang-orang Islam itu sudah sampai ke taraf yang tertinggi ya. Mereka sudah keilmuan dan luar biasa. Bahkan saat itu di orang-orang Islam sudah punya universitas mengkaji kesehatan, kedokteran, mengkaji mengenai ilmu kimia dan seterusnya. Dan banyak orang-orang Eropa yang mereka belajar ke Spanyol. Belajarnya ke siapa? Para ilmuwan muslim. Jadi dulu para leluhur kita, para pendahulu kita yang muslim ya, generasi yang dulu salafun saleh, mereka pinter, Quran bisa, hadis bisa, tapi mereka juga tidak ketinggalan secara sains, ilmu dan teknologi. Kita pernah mendengar Ibnu Sina, Al-Farabi yang ahli filosofi, Ibnu Sina yang juga ahli kedokteran ya. Beliau punya kitab Al-Qanun fit Tibb, yaitu undang-undang dalam kedokteran yang itu digunakan
digunakan ratusan tahun di kampus-kampus di Eropa ya. Ini dengan membaca itu bisa membuka hati dan membuka pikiran kita. Tapi kalau nggak pernah membaca, neng sing diwaca merek makanan ya, dibaca es teh jumbo beli 5 gratis 1, hari Jumat gratis, tekone Jumat tok, yang lain nggak beli. Ini maksudnya ini aja. Jadi kita harus ini ya, harus banyak baca ya. Yang keempat, mahul jahli wal ummiyah, yaitu dengan membaca itu bisa menghapus yang namanya kebodohan dan buta huruf. Kenapa Solil? Kenapa membaca bisa menghapus buta huruf dan kebodohan? Soalnya kalau orang baca mesti bisa baca. Kalau dia membaca kok dia belum bisa baca, itu seperti si dia yang dulu pernah mondok di sini. Dia belum bisa baca, kita kasih koran, tolong dibacakan judul koran. Dia membaca Jawa Pos, harusnya Jawa Pos. Dia membacanya karena belum bisa baca huruf yang O dengan S langsung masuk, dia membacanya Jawa Pos. Ini salah, harusnya Jawa Pos ya. Seperti itu. Jadi artinya membaca itu penting ya. Kalau zaman saya dulu ketika membaca dimulai dari paling awal ya. Jadi kita dikenalkan huruf, kemudian bagaimana menyambung satu huruf dengan berikutnya ya. Kemudian 3 huruf, kemudian masih menjadi kata dengan kata. Kita masih ingat ketika dulu saya belajar di Madrasah Ibtidaiyah, dulu saya diajari yang diajarkan paling saya ingat sampai sekarang masih berkesan tuh. Ini Bapak Budi, ini Ibu Budi. Kalau sekarang mungkin ganti, ini Bapak Bedul mungkin ya. tapi si dia udah gak ada ya masa itu. Kemudian yang keempat, yang kelima, zuhur ulama al-adhkiya. Keutamaan dari membaca adalah membaca literasi perpustakaan, itu adalah keutamaannya akan melahirkan para ulama-ulama, para cendekia ya. Mereka yang benar-benar mendalami ilmu, bukan hanya ilmu agama tapi juga ilmu sains. Maka Mas Khalil, Mas Husain, Mbak Lulu, Mbak Berlin, di sini kan belajar ada Quran, ada hadis. Kalau pagi kita belajar mengkaji bersama kitab Bukhari, jadilah kalian di sini seorang penghafal Quran dan juga seorang ilmuwan. Misalkan Mas Khalil ya, nanti ke depan misalkan ahli di bidang kedokteran, nanti jadi dokter beneran, bukan dokter cinta. Mas Husain juga gitu ya. Nanti dalami ilmu dirgantara. Nanti ke depan supaya bisa menjadi seorang penerbang. Penerbang ini bukan orang yang main terbang selawatan, bukan ya. Terbang, tapi penerbang itu artinya itu ada dari kata terbang. Terbang seorang yang menguasai ilmu udara ya, ilmu tentang pesawat terbang ya. Seperti Bapak Habibie yang beliau seorang yang luar biasa ya. Sampai ilmunya itu sampai belum meninggal itu keluarganya masih mendapatkan royalti. Kenapa? Karena Bapak B.J. Habibie yang pernah jadi presiden di Indonesia itu menemukan ilmu teori keseimbangan pesawat, dan teori itu masih digunakan di berbagai maskapai di Jerman. Dan dengan ilmu biar pesawat itu seimbang ketika terbang itu, ilmu itu digunakan di seluruh dunia ya, hampir rata-rata. Dan Pak Habibie mendapatkan royalti, bahkan sampai sekarang meninggal dunia pun keluarganya masih kipas-kipas mendapatkan royaltinya. Ini pentingnya orang yang berilmu, ternyata itu dia bisa meninggalkan peninggalan yang luar biasa. Yang keenam, yang ke 1, 2, 3, 4. Yang terlihat 1, 2, 3 prodi. Kemudian yang keenam, Nahdlatus Sya'bi. Kedua ya. Yang keenam, al-ajrul azim, yaitu dengan membaca itu akan mendapatkan pahala yang besar. Apa sumber dalilnya? Rasul mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia meniti jalan
yang dia untuk mencari ilmu maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Artinya apa? Dengan kita membaca kita sama dengan mencari ilmu, mencari kaweruh, pengetahuan. Dengan kita membaca maka kita sudah menampakkan sebagian kaki kita menuju surga. Kenapa? Karena kata Rasulullah, barang siapa yang mencari ilmu, ya, berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalan dia ke surga. Salah satu pintu yang memudahkan kita ke surga adalah yaitu bertolabul ilmi, dan tolabul ilmi itu dengan membaca. Maka kalau seorang murid, santri, mahasiswa, mahasiswi mereka ingin mendapatkan barokahnya membaca yaitu surga, maka mereka harus semangat berliterasi. Indonesia ini luar biasa, semangat dalam membaca itu sangat kecil sekali ya. Kita ini negara yang peringkat 61 dalam membaca, kalah dengan negara yang miskin di Afrika yaitu Zimbabwe. Ini negara miskin itu di atas kita, tapi urusan korupsi nomor 2 ya. Nomor 2 itu pun nomor 2 sebenarnya nomor 1. Kenapa? Nyogok itu. Dia nyogok supaya diturunkan peringkatnya. Maksudnya nomor 1 korupsi. Ya Indonesia ini ya. Jadi mari ya, kita jangan sampai menjadi negara yang peringkat 1 di bidang korupsi. Jangan negara yang menjadi peringkat 1 di bidang merusak ekosistem alam ya. Karena Indonesia ini negara yang sudah banyak rusak ya, hutannya digunduli, kemudian hutan dibakar. Kalau yang namanya bencana alam di zaman dahulu, bencana alam itu yang namanya banjir, mesti banjirnya itu air. Sekarang yang keli bukan hanya air, kayu-kayu juga banjir juga ya. Seperti Sumatera kemarin. Yang ketujuh, as-sihatun nafsiyah wal aqliyah. Orang yang banyak membaca, itu mendapatkan kesehatan secara akal dan kesehatan secara psikologis. Maka kalau kita ingin sehat secara psikologis, sehat secara akal kita sehat, maka kita ini harus banyak membaca. Maka kalau orang-orang gila itu, saya kurang paham apakah orang gila itu mereka gila karena faktor keturunan, atau faktor mereka banyak masalah yang ada dalam pikiran mereka, atau faktor mereka kurang baca ya. Karena yang jelas kalau orang sampai tidak pernah membaca, maka hatinya, akalnya, jiwanya itu tidak sehat ya. Yang terakhir, keutamaan baca adalah dengan membaca kita sama dengan mensyiarkan gerakan berperpustakaan dalam masyarakat. Maka kita perlu menslogankan apa? Masyarakatkanlah perpustakaan, dan perpustakaanlah masyarakat. Saya sering mengatakan rumah yang sehat, rumah yang di dalamnya ada perpustakaan. Maka nanti kalian saya kasih tugas ya. Nanti kalau liburan semester nanti, kalau pulang ke rumah masing-masing, untuk para siswa-siswi, kalau nanti tolong kalian rekapkan apa saja buku yang ada di rumah kalian tulis nama bukunya, pengarangnya, penerbitnya, jumlah halamannya, dan tahun terbitnya kapan. Tapi hati-hati, buku yang tentu yang manfaat. Jangan sampai nanti kalian di rumah nggak ada buku tentang agama, nggak ada buku tentang ilmu, adanya buku primbon meramal nasibnya nih. Itu 8 hal gerbang yang pertama, 8 poin tentang mengapa kita perlu membaca. Masih ada waktu sekitar 7 menit ya. Di gerbang yang kedua, saya akan menyampaikan kisah-kisah luar biasa bagaimana semangatnya para ulama-ulama dahulu dalam mereka membaca. Yang pertama, saya bercerita tentang Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini beliau hidup di zaman ketika saat itu yang namanya tentara Mongol, Tartar itu sedang berada di jantung peradaban umat Islam. Mereka sedang siap menggorok umat Islam. Ibnu Taimiyah, beliau punya 2 kunci dalam menghadapi Tartar Mongol. 1, beliau adalah orang yang tidak pernah meninggalkan zikir. Beliau pernah ditanya, Ibnu Taimiyah, ya Syekh, bagaimana Anda bisa kuat menghadapi orang-orang Mongol? Kata beliau, saya membiasakan zikir pagi dan petang. Itulah kenapa di sini ada zikir pagi dan petang zikir ya. Itu diusahakan dibaca.
Kata beliau, kalau seandainya saya tidak membaca zikir ini maka saya akan kehilangan kekuatan saya. Jadi kekuatan beliau pertama adalah kekuatan berzikir. Yang kedua, Ibnu Taimiyah itu punya kekuatan apa? Yaitu membaca. Beliau mengatakan, suatu ketika beliau sakit luar biasa. Sakit, sangat sakit. Dan dokter mengatakan, Ibnu Taimiyah, Syekh, Anda ini sakit. Jangan Anda menenggelamkan dalam belajar, karena dokternya tahu nih Ibnu Taimiyah suka nulis, suka baca ya. Anda sakit, jangan menenggelamkan di dalam menulis dan membuat karya dan memutolaah buku, kitab. Kata Ibnu Taimiyah yang mengatakan famutolaati lil ilmi tubhiju ruhi wa taqawini. Dengan saya membaca ilmu itu membahagiakan roh saya, hati saya, dan menguatkan diriku. Artinya yang menguatkan Ibnu Taimiyah adalah, yang membuat beliau senang itu adalah dengan membaca, mudzakarah, mempelajari yang namanya ilmu. Ini luar biasa ya. Sekarang orang kadang kalau udah, jangankan sakit keras, orang udah sakit yang ringan, itu kenapa nggak baca di perpustakaan? Saya sakit apa? Panu. Misalkan gara-gara sakit panu aja nggak membaca, nggak di perpus ya. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana kisah luar biasa seorang Al-Jahid. Al-Jahid ini ulama luar biasa. Beliau pernah menulis kitab khusus tentang fauna atau binatang. Beliau punya namanya Kitabul Hayawan. Al-Jahid ini seorang yang selalu hidupnya itu membaca, di rumah membaca, di jalan membaca, di perpus membaca, di hutan membaca, di masjid membaca, naik onta membaca, di kamar mandi membaca. Jadi Al-Jahid ini beliau suka membaca. Saking begitu cintanya kepada buku sampai satu ketika beliau di akhir hayatnya beliau di perpustakaan, itu kan rumahnya penuh dengan buku ya. Ternyata qadarullah beliau ketiban buku dan beliau kemudian meninggal. Yang kita ambil itu bukan ketiban bukunya tadi ya, tapi bagaimana begitu cintanya, semangatnya kepada perpustakaan sampai meninggal pun beliau di perpustakaan. Orang itu meninggal sesuai kebiasaan. Nah, kebiasaannya membaca Quran, insya Allah meninggal dalam keadaan membaca Quran. Nah, kebiasaannya sholat malam, insya Allah meninggalnya dalam keadaan sholat malam. Nah, kebiasaannya dia suka misalkan bersedekah, ketika bersedekah dia meninggal. Dia punya kebiasaan bersilaturahim, ketika sedang bersilaturahim dia meninggal dunia. Sama, orang yang kebiasaannya di perpustakaan meninggalnya di perpustakaan, kayak Al-Jahid tadi. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kebiasaannya pergi ke kantin? Ya semoga ini ya kan. Silahkan nanti kantin kita buka, kalian boleh, para yang di sini ustadz atau santri, saya juga ya, beli kantin boleh ya. Tetapi yang penting jangan sampai kemudian kita lebih banyak ke kantin ketimbang ke perpustakaan. Nanti insya Allah kita segera buka kantin, buka perpustakaan. Kalau perpustakaan itu gratis membaca, kalau kantin bayar, jangan gratis. Kalau yang perpustakaan baca gratis. Nanti kalau bisa bawa pulpen dan kertas dirangkum apa yang itu ya, seperti itu. Nanti saya coba rembukan Ustazah mengenai masa perpustakaan bagaimana nanti saya bicarakan. Termasuk tadi saya usulkan masalah tadi ya, masalah kultum. Nanti kita usahakan ada kultum di pondok, kultumnya nanti muter ya. Saya Ustaz Jalal, Mas Sohail, Mas Husain, dan caranya nanti kultumnya ketika Senin dan Kamis ketika puasa kalian. Nanti biar kalian merasakan oh ini suasana Ramadan ya, ada kultumnya. Kemarin saya lihat malah siang nggak tidur, sore malah pada tidur kemarin sore. Nanti ke depan sore itu mandi, terus persiapan untuk buka puasa, tapi kultum dulu. Ya, nanti dikondisikan ya, dikumpul-kumpul dulu. Nanti ada ngaji ya, tilawah mandi atau apalah, atau nyiapkan mau distorkan malam. Nanti sekitar 10 menit sebelum maghrib ada kultumnya. Ya. Nanti kita mulai akan saya buatkan jadwal selama setahun. Nanti tolong ketika di rumah
kalau perlu orang tuanya, Pak, saya kultum sakit mboten. Nah, misalkan. Kenapa? Ini saya pas puasa di pondok ini pas saya punya jadwal kultum nih misalkan. Kalau orang tua nggak memungkinkan mendengarkan kultum kalian, ya udah kultum sendiri di depan kaca. Ya. Hah? Oh ya, nanti saya buatkan. Oke, nanti saya buatkan. Nanti saya jalan nggak usah ya. Nanti saya siapkan buku-bukunya. Nanti tinggal dicari-cari yang penting. Saya banyak punya buku itu. Yang ketiga, kisah yang menarik dari para ulama tentang semangat mereka membaca. Saya akan menceritakan mengenai kisah Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar ini pernah bersama dengan murid-muridnya, para santrinya, itu perjalanan untuk wisata. Ketika dia dalam wisata, Ibnu Hajar kemudian mengeluarkan buku, kitab. Muridnya disuruh kumpul, semuanya kumpul. Ya ini ya, kalau orang sekarang kalau wisata pengen jajan, sampai muntah ya. Dulu ada seorang yang dia tuh ketika dia piknik itu jajan terus. Sampai kemudian saking pengen jajan terus, akhirnya apa? BC wis mangkat sing jajan. Untungnya dia teriak-teriak, "Woi!" Akhirnya ada suara lain yang menyambung, bisnya kayak kurang ajar. Bisnya harusnya ngabsen dulu, yang ini mana yang belum. Akhirnya dia kemudian terlambat masuk bis, dia tergopoh-gopoh ketika di bis karena dia tadi baru makan ya. Lewat dalannya rusak, muntah nang bis. Nah ini ya. Maka Ibnu Hajar al-Asqalani beliau pernah mengajak para murid-murid, para santri-santrinya ketika dalam perjalanan bertamasa, berpiknik, bertur, wisata ya. Beliau mengeluarkan kitab dan selama perjalanan beliau menyampaikan isi kitabnya kepada para santri itu. Selama perjalanan. Ini menarik ya. Ke depan kita mungkin perlu juga itu. Kalau kita misalkan mengadakan wisata pondok, nanti tausiahnya sesekali tausiahnya di bis, di mobil, di travel, supaya supaya di mobil itu bukan hanya makan-makan saja, tapi ada ilmunya. Ini meniru Ibnu Hajar al-Asqalani. Dulu sama Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Persyarikatan Muhammadiyah, dulu pernah mengajak para murid-muridnya yang santrinya dari Jogja berangkat ke Solo, ke Taman Sriwedari, dan dalam cerita dikatakan beliau pernah kecopetan di Sriwedari. Tapi yang kita ambil bukan kecopetannya tadi. Yang kita ambil adalah beliau ini ada waktu-waktu yang mengajak santrinya untuk rehat, untuk biar tidak jenuh ya, biar tidak suntuk. Mendino kok ngaji, mendino kok pelajaran terus. Nanti kapan-kapan kita ya outing kelasnya apa? Ya mungkin kita nanti mencari waktu yang biasanya kalau waktu ini ketika setelah ujian biasanya, atau ketika pergantian semester, atau sebelum liburan semester itu ada outing. Mungkin ke depan kita kondisikan misalkan kita wisata Quran kemana yang ada ngajinya, ada kita nyewa villa atau apalah, atau mungkin ada donatur yang menyewakan villanya, kita ke sana ya. Yang penting tetap menjaga bagaimana syar'inya yang putra atau dengan yang putri kita atur ya. Misalkan seperti itu. Yang keempat yaitu At-Tabari. At-Tabari ini seorang yang luar biasa ya. Beliau ini ketika mendekati sakaratul maut akhir hayatnya itu masih menjawab pertanyaan fikih. Ada orang-orang bertanya kepada beliau tentang masalah fikih dan beliau masih bisa memberikan jawaban. Itu di akhir hayat beliau. Artinya semangat luar biasa ya. Yang terakhir saya menyampaikan kisah hal yang luar biasa ulama, yaitu Ibnu Aqil. Ibnu Aqil ini seorang yang menulis yang beliau punya namanya yang Syarah Ibnu Aqil dia, yang tentang Alfiyah, yang beliau punya mensarahkan itu, yang mensarah Alfiyah Ibnu Malik. Jadi Ibnu Malik ini punya Alfiyah, orang Spanyol, membuat 1002 bait syair nahwu sorob ya. Kemudian disarah Ibnu Aqil. Ibnu Aqil ini ternyata tidak mau ketinggalan waktu semenit pun, sedetik pun. Beliau pokoknya belajar sampai yang dimakan pun itu bukan makanan yang kira-kira kalau dikeremus, dikunyah itu menghabiskan waktu. Maka Ibnu Aqil ini kalau makan itu yang sederhana. Makanannya apa? Itu kue-kue yang ringan. Kue-kue yang ringan, yang kue ini kemudian ketika dimakan itu tidak menghabiskan waktu dan ia masih punya waktu untuk belajar. Ini kita tiru ya. Maka apa yang kita makan jangan sampai ngaji ini 10 menit
mangani sak jam anjan. Ya, saya. Baik, kemudian setelah ini saya minta Ustaz Jalal. Sekarang jam ini saya mau mengambil MBG ya. Ustaz Jalal, sekarang jam 9.41, masih waktu 19 menit ya, 19 menit. Nanti langsung aja, langsung setiap orang silakan mengambil minjam ya. Meminjam buku di perpusana. Ini masih belum teratur ya. Ambil satu buku, kemudian praktek langsung kembali ke meja masing-masing. Ustaz Jalal pindah sini ya, nanti pindah sini. Tolong diawasi anak-anak dan masing-masing membawa pulpen sama kertas, dirangkum apa yang ditulis. Oke ya. Ini waktunya masih ada 19 menit. Buku apa saja silahkan. Yang penting nanti rangkumannya saya lihat, kalau rangkumannya bagus berarti nilainya bagus. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.